Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan bahas tentang Microsoft Access. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan buat database untuk apotik. Kemudian kita punya beberapa file atau beberapa tabel yang akan kita buat, mulai dari tabel obat, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan kemudian kita nanti akan buat query diskon sama query stok. Oke, kita buat dulu. Kita panggil MS Access-nya. Oke, kemudian kita simpan datanya. Misalkan saya akan taruh datanya di B. Nah, misalkan kita buat database apotek 1. Oke, kemudian klik create. Nah, kita sudah punya data seperti ini. Tampilan dari Microsoft Access-nya sama seperti mirip-mirip lah sama Microsoft Word, Excel atau PowerPoint. Jadi di situ ada ribbon, ada tab menu, create, external data, database tool. Ini hanya ada di Access kali ini. Oke, kita akan mulai tahapan pertama dengan pembuatan tabel. Tabel yang akan kita buat adalah tabel obat. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatan tabel? Kita bisa klik create, kemudian bisa dengan cara table ini atau dengan table design. Misalkan saya buat pakai table design. Nah, seperti ini. Field yang kita butuhkan adalah kode obat. Oke. Kemudian nama obat. Stok awal. Stok awal. Kemudian harga satuan. Kemudian satuan, total omset. Oke, untuk kode obat kita pakai short text, kemudian field size-nya misalkan 10, kemudian nama obat, short text juga, kemudian field size-nya 25, stok awal, karena ini stok berarti kita pakai number. Kemudian harga satuan kita pakai number juga, atau bisa dengan number kemudian formatnya currency. Nah, seperti ini. Kemudian satuannya short text juga, kemudian ya. Untuk selanjutnya kita buat field total omset. Dengan tipe data calculate. Nah, calculate ini kita dapat dari kalkulasi dari harga satuan dikalikan dengan stok awal. Oke, sudah jadi datanya. Kemudian formatnya kita buat rupiah atau currency. Oke. Nah, ini untuk desain tabelnya. Kalau kita mau insert recordnya atau insert datanya, kita bisa save atau bisa close langsung. Nah, saat kita close, nanti akan muncul, do you want to save change to the design of table obat? Yes aja. Oke, kita masukkan data-datanya, misalkan obat, misalkan P001 kodenya, nama obatnya misalkan obat 1, saya nggak nyebut merek ya. Kemudian stok awal 2.000 misalkan, harga satuan 200, satuannya misalkan VCS. Nah, ini langsung otomatis dia
total omsetnya langsung 400.000. Kemudian misalkan kita buat yang kedua P012 obat 2, stok awal misalkan 1000, harga satuannya 1000 juga, satuannya kotak misalkan, total omsetnya 1 juta. Jadi ada 2 obat stoknya, kita close. Kemudian kita buat tabel baru lagi dengan nama tabel pelanggan. Oke, kita create table desain, kita simpan, kita namakan pelanggan. Nah, tabel pelanggan ini, kita harus ngisi filenya dulu. Masukkan kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian kita masukkan alamat, nomor telepon, kemudian grade, kemudian email. Grade ini apa? Jadi nanti ada kategori pelanggan, misalkan grade A, grade B, grade C, dan lain-lain. Oke, kita simpan, kita namakan pelanggan. Muncul seperti ini lagi, kita no aja karena primary key-nya nanti akan kita definisikan sendiri. Oke, kita definisikan sendiri primary key-nya dari kode pelanggan. Field size-nya 10 aja. Kemudian nama pelanggan field size-nya 25, alamat field size-nya 25 juga. Nomor telepon 15 aja. Kemudian grade 5 saja. Emailnya 25. Oke, sudah ada datanya. Dan kemudian grade ini kita pakai lookup supaya nanti input otomatis A, B, C gitu. Nah, kita klik lookup, kemudian pilih list box di sini. Prosesnya kita buat value list, kemudian kita masukkan A, titik koma, B, titik koma, C di prosesnya. Kemudian kita save, kita close. Oke, kemudian kita masukkan datanya, misalkan kode pelanggan P001, jangan sama, misalkan PL001, nama Sutrisno, alamat Cilengsi, nomor telepon sekian. Grade-nya, nah ini grade ini tinggal kita pilih A, B, atau C. Ini misalkan A. Emailnya misalkan priscilengsi@yahoo.com. Oke, nah seperti ini datanya. Nah, kemudian kita close juga ini data. Jadi kita sudah punya tabel obat, kemudian sudah punya tabel pelanggan, kemudian kita buat tabel transaksi. Tabel transaksi ini yang kita rancang, nanti ada kode transaksi, ada tanggal transaksi, kode pelanggan, kode obat, sama kuantiti beli. Oke, kita buat create dulu. Masuk ke, kalau tadi kita pakai tabel desain, sekarang kita pakai tabel yang ini aja. Save, namanya transaksi. Oke, kemudian klik kanan, desain view. Apa aja datanya, kode transaksi dulu. Kode transaksi pakai teks saja, kemudian tanggal transaksi, kita pakai date. Oke, kemudian kode pelanggan, kode obat, dan kuantiti beli. Kode pelanggan. Nah, pastikan ini namanya sama persis dengan yang tadi yang ada di data tabel pelanggan. Kemudian field size-nya tadi kan 10 ya, ini juga harus sama 10 juga. Kemudian ini kode obat, field size-nya 10 juga. Kemudian kuantiti beli. Ini kita buat number. Oke, kode transaksi, field size-nya kita buat 10.
tanggal transaksi udah. Nah, kode pelanggan ini nanti kita akan ngambil datanya dari data yang ada di tabel pelanggan. Berarti kita bisa pakai lookup, kemudian bisa pakai list box atau combo box, kemudian kita pakai table atau query. Dari table apa? Table pelanggan. Kemudian kolom-kolomnya 2 supaya nanti muncul kode pelanggan dan nama pelanggan. Jadi kita bisa nentuin benar atau tidak yang akan kita input. Oke, kemudian di kode obat juga sama. Display controlnya kita pilih list box, kemudian table or query, source-nya kita arahkan ke obat, kemudian kolom count-nya 2. Kita save, kita close. Nah, kita masukkan data transaksi. Misalkan transaksinya TRE001, tanggal sekarang 6 Desember 2022. Nah, kode pelanggan ini dari pelanggan yang sudah kita list sebelumnya. Ini akan muncul secara otomatis. Kode obat, misalkan obat yang kedua, quantity beli, misalkan 10. Kita save. Close. Jadi, kita sudah punya tabel obat, tabel pelanggan, tabel transaksi. Nah, dari tabel-tabel ini, kita bisa relasikan dengan menggunakan fungsi di database tool ini ada fungsi namanya relationship. Jadi sebelum direlasikan, ini saat kita ngeklik di tabel obat nanti akan muncul seperti ini. Hanya seperti ini aja. Jadi kode obat ini sudah dibeli siapa, kemudian transaksi kapan, ini tidak ada di sini. Tapi kalau sudah kita relasikan nanti akan muncul. Kita klik di database tool, kemudian relationship. Oke, muncul seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan semua tabelnya. Ada tabel obat, pelanggan, sama transaksi. Kita pindahin transaksi misalkan di tengah. Kemudian kode obat yang di sini kita tarik, kita klik dan kita tarik kita hubungkan dengan kode obat yang ada di tabel transaksi. Nah, oke, relationship tipenya one to many. Kita create, kemudian kode pelanggan kita arahkan ke kode pelanggan yang ada di sini juga. Create lagi. Kemudian kita save, kita close. Apa yang terjadi? Kita coba cek obat ini sudah ada transaksinya atau belum. Nah, di sini sudah ada. Kita klik. Oh, ternyata yang kode obat ini belum ada transaksi. Coba kita tes yang ini. Nah, yang obat yang kedua ternyata sudah ada transaksi dengan kode TRE001. Tanggal transaksinya tanggal 6, kode pelanggannya ini yang beli, gitu. Kuantiti belinya ternyata ini. Jadi kalau sebelumnya sudah ada stok 1000, berarti kuantiti belinya sisanya sekian, gitu. Nah, sisa itu kita bisa kita kembangkan ke dalam bentuk query. Contoh, kita create, kita buat query-nya. Nah, seperti ini. Kita masukkan tabelnya. Tabel yang kita butuhkan adalah tabel transaksi dan tabel obat. Oke, dari tabel obat kita masukkan kode obatnya, nama obat, stok awal, kemudian harga satuan boleh, kemudian kita masukkan kuantiti beli. Oke, kita save. Kita buat namanya query stock, hasil transaksi. Oke. Kita coba tes hasilnya seperti ini. Hanya ada stok awal, harga satuan, sama kuantiti beli. Sisa stoknya belum ada. Jadi sisa stoknya harus kita buat field baru di query ini. Kita klik kanan di send view. Nah, kemudian kita masukkan di sini, kita klik kanan aja yang di kolom di sampingnya kuantiti beli ini, kemudian bill. Oke, kita masukkan field baru namanya sisa stok. Pakai huruf kecil semua aja. Sisa underscore stok. Titik 2. Sisa stok ini didapat dari mana? Dari stok awal. Oke, expressionnya dihapus.
kemudian dikurangi apa? Dikurangi dengan kuantiti belinya. Oke, kita oke aja. Kemudian ya harusnya sudah berhasil. Kita save aja, kita close, kita coba cek hasilnya. Nah, sudah muncul sisa stoknya sebanyak 990. Jadi otomatis dia akan muncul sesuai dengan jumlah transaksinya. Oke, sampai di sini kita buat table, kita buat query. Nah, dari data-data ini kita bisa buat formnya yang gampang aja kita. Nah, form obat misalkan. Nah, ini sudah jadi form obat. Kita masukkan jadi form obat. Oke, untuk lanjutan dari tutorial selanjutnya akan saya share di video selanjutnya, insya Allah nantinya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe ya, dan kalau pengen belajar komputer bisa di kursus komputer YMI Cilengsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.